Jadi kalau orang itu cinta kepada sesuatu, kasirun min dzikri, dia akan selalu menyebut sesuatu tersebut. Kita cinta Quran, ingat kepada Quran. Kita cinta Allah, menyebut nama Allah. Quran bagian daripada ayat-ayat Allah. Mari kita sebut Allah yang kompak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanalladzi, Maha Suci Zat, asra yang telah menjalankan lailan di waktu malam, bi'abdihi terhadap hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina. Saudara-saudara sekalian, dari titik ini kita akan bercerita tentang peristiwa Isra. Ini ada peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia, dan ini hanya bisa dijangkau dengan keimanan. Kenapa? Karena perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.200 km. Dan ternyata saat itu kendaraan yang paling cepat, super cepat, onta yang terbaik, itu jarak tempuh untuk sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Tapi ternyata Rasulullah SAW melakukan Isra, bahkan Mi'raj, tidak sampai 1 malam. Maka pantas wajar kalau dikatakan Subhanallah. Allah memulai peristiwa yang agung ini dengan kalimat tasbih, Subhanallah, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Karena ini luar biasa. Kalau diukur dengan akal tidak masuk akal. Bahkan secara khusus ada kalimat bi'abdihi, dengan hambanya. Disebut Nabi Muhammad itu sebagai abdul, tidak disebut sebagai kalimat Rasulihi atau Nabihi, tapi disebut abdul. Itu artinya apa? Posisi abdul sebagai hamba Allah merupakan makom yang tertinggi. Apa? Para nabi, kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa punya gelar Kalimullah, orang yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Kalau Nabi Nuh memiliki gelar Najiyullah, orang yang diselamatkan oleh Allah dari banjir. Rasulullah SAW dari Muhammad, Nabi kita semua, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat abdul. Kalau dinisbatkan kepada Allah menjadi abdullah. Ini artinya pilihan kalimat abdul ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Antara ibadah dan abdul ada kesamaan kalimat. Artinya puncak daripada makom, puncak daripada derajat dan kemuliaan di sisi Allah ketika orang tersebut mengaku sebagai hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, karena itu mengapa
dalam memperingati Isra Mi'raj ini dalam rangka tujuannya adalah untuk memperkuat keimanan kita. Karena saat itu ada orang yang beriman makin beriman, yang tidak percaya makin kafir. Ada. Yang makin beriman namanya Abu Bakar, yang makin tidak percaya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lain. Coba bayangkan. Ini adalah ujian keimanan. Ada yang goncang imannya. Yang tidak percaya makin tidak percaya. Yang percaya makin percaya. Dan ini saudara-saudara sekalian, saya tegaskan di tempat ini, al-jahiliyatu hadat kama kana. Jahiliyah kebodohan terus akan ada. Di zaman Nabi ada, di zaman sahabat ada, di zaman tabi'in ada, di zaman ulama, di zaman para wali, dan sekarang ada. Karena itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang ketika diundang oleh Bapak Idris Saputra Kiai, mohon hadirnya untuk kegiatan Isra Mi'raj. Karena apa? Karena ini bagian daripada ngecas iman kita. Apalagi sekarang para jemaah sekalian, teknologi makin maju. Seakan-akan kalau kita ukur dengan akal, mana mungkin Rasulullah saat itu nggak ada pesawat yang terdepak, nggak ada. Kendaraan yang paling hebat saat itu hanya onta. Tapi kalau kita ukur dengan akal, tidak mungkin, tidak masuk akal. Tapi kalau kita nisbatkan kepada Allah, maka kita akan mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak kun, ada benar. Tadi diceritakan sejenak Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj itu bukan jalan kaki, bukan pakai onta, bukan pakai kuda, tapi pakai buruk. Yang tadi disebutkan buruk itu kendaraan, di mana kendaraan tersebut tidak terlalu besar, sedang-sedang saja, antara keledai, biwal, dan khimar. Tetapi kendaraan ini cepatnya seperti kilat, sejauh mata memandang dia bisa bergerak. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini buruk ini memang kendaraan yang dipakai oleh para nabi, oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa para jemaah sekalian? Rasulullah isrokan liyuriyahu min ayatina, supaya Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran di tempat kita ini menambah keimanan kita kepada Allah wa Rasul. Amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya katakan penting kegiatan semacam ini? Paling tidak, walaupun sekelumit diceritakan tentang kisah Isra Mi'raj, ini insya Allah akan menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita. Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW hatinya sudah bersih, beliau sudah dijamin masuk surga. Kok andaikan Rasulullah berbuat dosa? Tidak mungkin berbuat dosa. Kok andaikan Rasulullah berbuat dosa, diampuni dosanya, maka qaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lama, dosa yang baru akan diampuni. Tapi ternyata Rasulullah SAW masih butuh cerita-cerita orang soleh, masih butuh cerita para nabi, masih butuh cerita para rasul. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau warga RW RW 9, kalau warga RW 9 yang nggak ada jaminan masuk surga, yang potongan banyak dosa, lebih butuh lagi terhadap cerita semacam ini, kisah semacam ini. Rasulullah dikatakan dalam Al-Quran misalnya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'il
الرسل ما نثبت به فؤادك Wakulan nakus dan masing-masing nakus aku ceritakan kepada engkau Muhammad bin Amba'ir Rusul dari cerita para Rasul manusabbitu bihi fu'adak tujuannya agar hatimu tenang dalam berjuang, hatimu tenang Rasulullah dalam menjalani kehidupan Rasulullah yang hatinya sudah bersih masih diceritakan ini cerita Nabi Adam, ini cerita Nabi Nuh, ini cerita Nabi Idris, ini cerita Nabi Musa, ini cerita Nabi Isa. Seluruh Nabi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Agar Rasulullah ketika menjalani kehidupan dan berjuang tenang, ada contoh. Maka kalau Rasulullah butuh, kita yang banyak dosa, kita yang kotor, ini berbutuh mendengarkan kisah-kisah orang soleh. Alhamdulillah, peristiwa Isra Mi'raj kita peringati semacam ini tujuannya tidak ada lain kecuali ingin menambah keimanan kepada Allah wa Rasul. Amin ya rabbal. Karena saudara-saudara sekalian, terus terang saja, kalau kita ini diperintah oleh Allah untuk cinta kepada Rasulullah. Bahkan kalau kita ingin masuk surga, ikut Rasulullah. Terus majelisnya apa? Forumnya apa? Untuk bercerita tentang Rasulullah. Maka katanya Pak Ade tadi, syukur sudah berapa lama di sini nggak ada PHBI. Apa karena COVID Pak Ade? Memang sebelumnya nggak ada Pak Ade? Nggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus dijalankan ini. Amin. Ini niati silaturahim sesama warga saling kenal mengenal. Niat silaturahim ini sudah luar biasa, apalagi ditambah dengan mendatangkan kiai, mendatangkan ulama, menambah ilmu pengetahuan. Insya Allah majelis ini makin barokah. Amin. Ya Rabbal. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Qul in kuntum, qul katakan Muhammad, katanya Muhammad. In kuntum apabila kamu tuhibbuna Allah, cinta kepada Allah, ingin cari ridhonya Allah, fattabi'uni, maka ikut kepadaku. Aku siapa? Rasulullah SAW. Kalau anda bapak ingin mencari ridho Allah, ingin surganya Allah, cinta kepada Allah, diajarkan fattabi'uni, ikut kepada aku. Aku itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Terus bagaimana aku tahu tentang sejarah Rasulullah, syariat Rasulullah, akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah? Ya tentu kita harus belajar. Dari mana? Dari sahabat. Sahabat sudah tidak ada. Dari mana kita akan belajar? Dari tabi'in, muridnya sahabat. Tabi'in sudah tidak ada, kan? Kepada siapa kita belajar? Kepada tabi'in, muridnya tabi'in. Tidak ada lagi. Jarak kita antara Rasulullah 1400 tahun. Terus bagaimana kita cara mencari kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada kita, tidak tercampur dengan ajaran yang tidak jelas. Maka saudara-saudara sekalian, Rasulullah telah mewariskan kepada kita, yakni al-ulama warasatul. Ulama itu waris para nabi. Izin, saya ini bukan ulama, tapi muridnya ulama, santrinya. Sehingga apa yang saya sampaikan harus ada sanad, harus ada sambungan ilmu. Karena al-isnad minad din, karena sanad ketersambungan ilmu itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Kalau tidak ada sanad ketersambungan ilmu, dari mana dia belajar, dari mana dia mengaji, tidak ada sambungannya. Laqala man syaa man syaa. Misalnya orang ngomong semaunya, apalagi semasa. Betul-betul. Saya perhatikan sekarang ada media YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada WA, ada HP. Nah,
Ibu, bapak pengen viral, nggak usah nunggu kayak dulu nunggu wartawan, nunggu TVRI, nunggu TV nasional baru bisa viral. Sekarang kalau ingin viral cukup pakai HP di tangan kita semua. Ini kalau masalah keamanan ada urusannya lah, yang ngurus tentara, polisi mungkin. Kalau urusan ekonomi mungkin ada yang mengurus Menteri Ekonomi. Kalau masalah kesehatan ada yang ngurus siapa? Dokter. Tapi dalam masalah agama, dalam kesempatan ini penting sanad itu, penting guru itu. Saya senang tadi disebut Kiai Misbah adalah pengurus tadi disebut pengurus lembaga dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ya, benar. Saya ketua Aswaja Center Pusat. Ya, benar. Saya adalah wakil ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, benar. Saya sekretaris Komisi Dakwah di DKI, Provinsi DKI. Iya benar. Saya cerita ini bukan untuk sombong-sombongan, untuk menjamin bahwasanya kehidupan diundang ini bukan orang sembarangan, ilmunya jelas, dulu ngaji di mana. Siapa yang menjamin bahwasanya apa yang disampaikan oleh kehidupan ini benar, apalagi direkam. Inilah taruhan. Kan bisa diedit nanti. Saya senang, saya setuju kalau ada pengajian terus ada yang rekam dengan baik. Ini wajib ke depan Pak RW, wajib pengajian sekecil apapun, apalagi sampai pakai tenda, pakai biaya besar, mengundang orang lain, tidak ada jamaahnya pun wajib pengajian itu direkam. Ini pakai HP. Setelah itu diviralkan kemana-mana. Karena apa? Karena manfaatnya biar melebar ke seluruh masyarakat luas. Begitu Pak. Karena itu penting mengaji semacam ini, mengundang kiai, mengundang ustaz yang jelas sumbernya. Dari mana dia? Siapa yang menjamin kebenarannya? Sehingga kalau kira-kira kalau saya salah, paling tidak saya nanti di dewan sama PPNU. Kalau saya nggak benar menyampaikan soal agama, saya ditegur oleh pengurus MUI pusat. Ini nggak benar ajaranmu. Lagi saudara-saudara saya, karena itu alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah menghadirkan saya dalam acara Isra Mi'raj yang insya Allah membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Sehingga para jemaah, ketika kita bercerita tentang Rasulullah Isra Mi'raj, maka insya Allah kita akan timbul rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ajaran Islam. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara yang saya hormati, walaupun peristiwa Isra Mi'raj sudah lewat, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, saya sedikit akan menjelaskan bahwa 30 hari lagi insya Allah kita akan masuk bulan Rajab. Kemarin pada waktu bulan Rajab, semua di antara kita ini rame-rame puasa Rajab. Karena para kiai, para ulama mengingatkan bahwasanya Rajab itu syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulan istighfar. Malah saya mengajak secara khusus para santri, para jemaah untuk membaca istighfar bersama-sama. Sekarang boleh dibaca. Kenapa? Karena kalau dibaca ini istighfar yang saya baca ini, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ini baca 70 kali pagi dan sore. Kalau tidak pagi dan sore, ini pagi saja atau sore saja. Kalau tidak setiap hari, minim selama bulan Rajab itu dibaca. Sekarang juga bisa dibaca. Apa manfaatnya Kiai? Insya Allah kalau dibaca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya,
maka orang tersebut tidak akan tersentuh api neraka karena dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Ikutin saya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Syaratnya nanti kalau baca angkat tangan. Bisa diamalkan di rumah ya. Rabbi firli bersama warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Artinya Rabbi, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampuni dosa kami, warhamni, sayangilah kami, wa tub alayya, terimalah tobat kami. Karena apa kita memperbanyak istighfar, kita akan bertemu dengan bulan yang mulia nanti, bulan Ramadan. Karena itu harus kita bersih dulu. Di bulan Rajab bersihkan dengan apa? Dengan istighfar. Saya nggak pernah banyak dosa, saya nggak punya dosa, saya kasih apa potongan dosa. Rasulullah SAW tidak punya dosa, tapi tidak kurang 100 kali, bahkan ada yang mengatakan 70 kali Rasulullah membaca istighfar. Jadi kalau kita itu membaca istighfar, kalau Rasulullah membaca istighfar beda. Kalau kita baca istighfar karena kita banyak salah. Tapi kalau Rasulullah membaca istighfar untuk menaikkan derajat Rasulullah SAW. Pak, jangan tegang dong. Saya nggak tahu ekspresinya karena pakai masker semua. Nggak pakai masker nanti disangka ini nggak pakai protokol kesehatan. Pak, Bu, jangan ngantuk dong. Kalau dikasih minum itu di belakang itu. Ini kalau ngantuk nanti dihadron nanti sudah ada sholawat nanti. Ibu, Bapak, terus terang saja, kita ini banyak masalah. Ini potongan ibu ini, potongan wajah bermasalah ini. Bapak-bapak, terus terang saja, siapapun tidak akan lepas dari masalah. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah kerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan. Semua orang punya masalah, betul-betul. Bagi orang mukmin, masalah itu justru akan melebur dosa orang mukmin. Janganlah masalah besar. Kalau kita tertusuk duri, maka dia akan melebur dosa kita. Tertusuk duri saja bisa melebur dosa, apalagi masalah kesulitan ekonomi, bahkan khusus bapak-bapak, ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan repotnya, jungkir baliknya bapak mencari nafkah untuk keluarga. Nggak cukup dengan istighfar, nggak cukup dengan minta maaf kepada Allah, tapi bapak dikasih kesulitan hidup mencari nafkah untuk anak dan istri, maka dengan sebab itu dosanya diampuni. Kita banyak masalah karena kita banyak dosa. Bu, ngaku. Kita ini banyak masalah, entah itu sakit, entah itu masalah keluarga, entah masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kerjaan, banyak masalah jadi. Saya jawab itu karena dosa. Tujuannya apa? Agar dosa kita ini tidak ada. Ketika kita menghadap kepada Allah, dosa habis, dosa lebur. Karena apa? Karena kita sudah dikasih masalah kepada Allah. Maka kalau ada tetangga kita sakit lama, dia mukmin, dia muslim, sakit lama, saya katakan orang ini sudah pasti masuk surga. Kemarin ada orang meninggal lama sakitnya, berapa tahun, sampai 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun sakit. Saya bilang, sudah pasti masuk surga ya. Allah sudah malu untuk menyiksa kembali. Karena apa? Karena selama hidupnya dia sudah banyak masalah, banyak penyakit yang dirasa. Kiai, bagaimana sekiranya saya itu dilebur dosa tapi tidak dengan masalah, Kiai? Dilebur dosa saya tapi tidak dengan penyakit.
Dilebur dosa saya tapi tidak dengan kesulitan ekonomi. Bagaimana caranya Kiai? Ini caranya adalah kita memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, sabda Rasulullah. Barang siapa melazimkan istighfar, istighfar, pagi baca istighfar, sore baca istighfar, tiap hari baca istighfar, mutasi baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh? Saya itu istighfar boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya itu istighfar boleh. Yang pendek-pendek Astaghfirullah semuanya. Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Ini sifat namanya. Mohon maaf kepada Allah. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Padang boleh. Apa itu? Pakai bahasa Padang boleh. Jadi nggak usah kau sekali ke Padang aja. Mohon maaf kepada Allah. Rasulullah menjamin man lazimal istighfar, barang siapa lazim istiqomah baca istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saran saya itu. Ya, saya banyak masalah, ya, solusinya gimana? Pergi ke dukun, jangan. Ya, dukun dikerjain sampai. Saya tahu dan ngerti karena bukan pelaku, bukan. Lalu dan masa kedukun, bagaimana cara sekiranya kesulitan saya, masalah saya terurai? Solusi yang pertama, istighfar. Istighfar. Daripada lu, aduh, ya gua ini Pak, ngapain? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Maka janji Rasulullah SAW, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Walau mau min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini yang saya katakan. Kenapa kemudian istighfar menjadi solusi? Jadi tidak dengan sakit, dengan masalah, bukan. Dileburnya dosa kita bukan dengan sakit dan masalah, tapi dileburnya dosa kita akan menghadap kepada Allah dengan bersih, dengan memperbanyak baca istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau bulan Rajab banyak istighfar. Istilah di dalam kitab tasawuf itu taholli. Kita membersihkan diri. Baru nanti bulan Sya'ban, sekarang sudah masuk Pak Ewi. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, maka saya sebut dengan bulan tahalli, bulan untuk berhias. Kalau ibu sudah mandi, udah pakai sabun, udah pakai sampo, udah bersih pakai, udah, maka setelah bersih berhias, pakai baju yang bagus, berhias. Di bulan Sya'ban ini kita berhias. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Sya'ban adalah bulan memperbanyak sholawat al-mukhtar kepada Nabi Muhammad SAW. Apa hubungannya Pak Kiai? Tahalli, membersihkan diri, kemudian berhias dengan sholawat. Karena kalau bapak dan ibu rajin baca sholawat, insya Allah nama Nabi Muhammad nempel. Kalau Pak RW yang dibaca cuma alamat palsu, tersesat jalannya nanti. Kalau saya yang misalnya hari-hari hanya wiridan, aku takut, jadi penakut. Tapi kalau kita membaca sholawat,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nama Nabi Muhammad yang disebut, tiada henti Nabi Muhammad yang disebut, maka sifat daripada Nabi Muhammad yang mahmud dan yang terpuji akan nempel kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengapa saya tadi mengatakan begitu? Karena saya pernah mengikuti pelatihan pengobatan metode haduk. Nah ini pelatihan ini yang ngadain bukan kiai, bukan ustaz, bukan lama-lama, tapi orang Jepang. Dia itu punya metode penyembuhan dari berbagai macam penyakit dengan hanya media air. Jadi air itu hanya dibacakan ucapan sembuh. Oke. Air itu hanya dikatakan sembuh dengan kuat, diminumkan kepada orang yang sakit, sembuh benar. Waktu awal saya nggak yakin kok bisa, tapi saya hubung-hubungkan dengan waktu saya kecil. Banyak kiai-kiai di kampung itu modalnya hanya semburan dulu. Saya tahu Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad Syamsul Arifin ini termasuk pengasuh pondok pesantren Sukorejo di Bondowoso, Jawa Timur. Pada waktu mondok, ini kita nggak apa dulu ya. Pada waktu mondok di Bangkalan, di Kiai Khalil bin Abdul Latif, Kiai As'ad Syamsul Arifin itu nggak bisa ngomong roh, cadel dia. Kalau ngomong roh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berjalan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Dipanggil sama Kiai Khalil, sini, apa Kiai? Kamu kok ngaji nggak benar, sudah berapa tahun ngaji nggak beres? Cadel, Kiai cadel. Ya sudah dari sono. Ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Si mangat, suruh mangat, diludahin Pak. Kiai As'ad ini pas sendiri videonya tuh, cari aja di YouTube, tapi pakai bahasa Madura. Saya diludahin oleh Kiai Khalil bin Abdul Latif. Sembuh Pak, bukan sembuh dari mana? Sembuh dari cadelnya itu. Dia langsung fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita daripada Kiai As'ad Syamsul Arifin. Mungkin ibu mau ngetes. Tunggu dulu kiai-kiainya nggak mandur gitu. Tapi saudara sekalian, sekali lagi, ini karena yang cerita itu memang orang Jepang ahli pengobatan ado itu, saya buktikan dengan penyaksian bersama pada waktu itu yang hadir. Air yang bening itu diucapkan dengan ucapan yang baik. Terima kasih, matur nuwun. Pokoknya ucapan-ucapan yang baik. Kemudian diucapkan. Airnya bening, difoto, setelah itu ditampilkan. Itu bentuknya seperti kristal. Bentuknya seperti kristal. Padahal airnya bening. Ternyata apa? Air bisa menangkap suara. Air bisa menangkap air. Betul-betul. Tapi sebaliknya airnya sama. Kemudian orang yang hadir itu disuruh ngomong dengan kalimat yang kotor. Mohon maaf. Bodoh, goblok, gendeng. Tuh. Ditiup ke air. Airnya tetap bening, difoto, ditampilkan. Itu bentuknya buta. Saya lihat sendiri. Kok bisa? Mereka mengatakan inilah air bisa menangkap energi dan suara. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tolong anak-anak kita jangan ada di ucapan kalimat yang kotor. Ibu-ibu jangan dididik mengeluh. Bu, nggak nuduh kata Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang ngeluh. Datang petugas dari mana? Panitia Isra Mi'raj bawa proposal lagi. Sumbangan ya. Udah tahu sekarang musim krisis. Sekarang ini musim paceklik COVID. Datang lagi sumbangan proposal.
anak saya belum sembuh, anak saya sekolah belum diurus, macam-macam mengeluh. Mohon maaf, memang dasar manusia begitu, tapi tolong di stop. Kalau kita mengeluh, tidak pernah bersyukur, akhirnya hidupnya ya berwisata. Ini tiru teman saya itu, saya tahu hutangnya banyak, tiap hari dikejar sama motor kredit itu, motornya sering disita. Tapi kalau ketemu dengan saya, bagaimana Mas Sadar? Alhamdulillah. Besoknya saya, bagaimana Mas Sadar? Alhamdulillah saya sehat. Jadi yang diceritakan itu alhamdulillah yang mana nggak tahu. Karena saat itu bareng-bareng naik mobil dengan saya ke arah Jawa Timur. Pada waktu itu nggak ada tol kan. Di pinggir jalan itu banyak di Jawa Barat itu orang yang mandi di pinggir jalan. Ibu-ibu ada yang mandi di pinggir jalan. Karena teman saya bilang, Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullah. Alhamdulillah. Kenapa kamu bisa alhamdulillah? Saya bukan alhamdulillah dia maksiat, jadi saya alhamdulillah mengatakan alhamdulillah di rumah saya tidak pakai mandi di sungai tapi mandi di kamar mandi cukup air saya, alhamdulillah. Begitu hidupnya. Rasulullah mengajarkan apa? Alhamdulillah menguatkan. Bandingkan dengan orang yang lebih bawah dalam masalah dunia. Dengan orang yang kedua, insya Allah kita mantap mengucapkan alhamdulillah. Karena kemarin ada yang protes, Kiai, sampai ngomong alhamdulillah, baru saja istri saya meninggal, kenapa alhamdulillah? Anak saya meninggal, rumah saya kebakaran, dipanggil Allahu Akbar, hayya sholat, dipanggil lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil. Nanya, Kiai, kenapa alhamdulillah istri saya baru meninggal, rumah saya kebakaran? Saya sedih juga. Yang namanya ini ilmu saya sampaikan, Pak. Kalau Bapak iman mengucapkan alhamdulillah dan syukur, undur ilaman buatnya. Bandingkan dengan orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik daripada Bapak. Maka kemudian kita akan mantap mengucapkan alhamdulillah. Ini saudara-saudara. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin menekankan, ayo di bulan Syakban ini perbanyak membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad. Inna awlan nasibi, sesungguhnya orang yang paling utama besok di hari kiamat. Di hari kiamat besok tidak ada yang bisa nolong. Kita mati, saya mati, bapak mati, ibu mati, semuanya mati. Masing-masing nafsi, masing-masing tidak bisa nolong. Nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada istri, masing-masing. Nabi Adam dicari, nggak bisa, saya nggak bisa nolong. Orang sudah minta tolong, bagaimana ini Allah ini marah murka, kita dimasuk surga atau masuk neraka? Tidak ada keputusan. Saat itu mahsyar kita dikumpulkan, maka datanglah Nabi Muhammad SAW membawa syafaatul uzma, syafaat yang agung. Siapa yang diberi syafaat? Siapa yang diberi pertolongan? Rasulullah mengingatkan, Inna awlan nas. Sesungguhnya orang yang paling utama dan paling kelihatan besok di hari kiamat dan akan aku tolong adalah aksaruhum alaihi sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Sallallahu Nabi Muhammad. Ini kawan-kawan yang tadi baca hadroh sholawat, mantapkan hatinya kamu. Kamu ini memimpin sholawat, memimpin orang banyak baca sholawat. Ya Nabi, salam alaika semuanya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib,
السلام علينا صلوات الله علينا. Silakan baca salawat ini boleh. Salawat baca boleh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bina'anya salawat naik boleh. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salatan tamam boleh. Salawat Ibil Qulub ini banyak kopi pakai gimana sekiranya saya dilindungi dari kopi. Salawat Ibil Qulub hafal nggak? Bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawadiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu baca salawat Ibil Qulub. Tibbil Qulub itu tib itu artinya obat, qulub hati, obatnya hati. Tapi bisa diarahkan untuk obatnya segala penyakit, karena segala penyakit itu mulainya dari hati. Silakan. Jangan ada boleh pakai boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman saya mohon maaf, jangan diamalkan. Hanya contoh saja. Teman saya hanya baca sholawat 1000 kali. Saya yang membaca sendiri. Saya batuk-batuk. Orang ini pasti namanya Masih Mahir. Sallallahu alaihi. Tiap hari dia sholawat. Sholawat terus yang dibaca. Mohon maaf, biasanya muncul karomah, tapi nggak usah jangan menjadi tujuan. Jadi baca sholawat itu insya Allah melahirkan karomah. Karomah itu kemuliaan. Kalau bahasa Bekasi keramat. Kadang-kadang begitu. Tapi mohon maaf, saya ulangi lagi, jangan sampai menjadi tujuan. Kita membaca sholawat karena diperintah oleh Allah Subhanahu. Adapun nanti keluar karomah, keluar kemuliaan, keluar keanehan, alhamdulillah. Jangan jadi tujuan. Ini contoh. Pak, nih saya kasih baca sholawat yang saya dapatkan dari Habib Segaf Parung Al-Mahfud. Beliau itu waktu itu saya sapa sambian itu banyak duitnya kata saya. Itu santrinya itu ada 10.000 dikasih makan gratis. Dari mana duit? Donaturnya siapa? Pak Harto ya waktu itu Pak Harto masih. Enggak. Saya nggak punya donatur, saya punya pohon duit. Pohon duit apa waktu itu nggak banyak yang ketemu dengan Habib. Saya cuma di ruangan itu. Mohon saya dikasih ya. Ini kamu baca di Isbah. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Habib, baca 400 kali setelah sholat isya. Pada saya setelah sholat isya. Ada yang mengatakan pokoknya sudah waktu isya. Dan tujuannya apa? Udah dia baca sholat. Tapi ini saya sebut dengan syajaratul nukut. Ini pohon duit. Jadi kalau pohon duit yang ngiri. Dasar masa bukan. Tapi mohon maaf Bapak, ini bacaan jangan fokus ke duitnya. Terlalu kecil. Masa cuma membunuh nyamuk pakai bom kulit? Hanya jadi duit pakai sholawat. Sholawat kenapa dibaca? Karena diberita
niatnya. Ada pun nanti keluar karoma, keluar rezeki dan sebagainya, ini bonus dari Allah Subhanahu. Memang Pak Ojo, Pak Ojo biasanya orang kalau dikasih pengajian akhirat nggak nyambung. Ayo tahlilan dapat apa? Dapat pahala. Kapan dia beli akhirat? Tidak datang. Ayo tahlilan, islam terus pulangnya dapat kulkas. Oh, tidak akan semua. Apalagi bawa besek, semangat baca tahlil. Coba nggak ada beseknya, lemes. Nah, ini lirik-lirik beseknya, beseknya nggak ada sana besekan itu. Mohon maaf ya, yang tahlilan saya pesen ini orang itu bukan anti tahlil, bukan. Tapi saya pesen kalau tahlilan silakan tahlilan, tapi jangan lirik-lirik besek, benar nggak? Kalau dikasih besek alhamdulillah, enggak dikasih hina kebangetan mau kamu gak dihormat. Tapi jangan sampai ada niat itu Pak, karena memang tidak boleh. Kita datang nyari makan di tahlilan, kita datang nyari besek di tahlilan, naik nyari makan saja itu nggak boleh. Tapi kalau datang ke sana niat apa? Niat bantu kepada orang yang wafat dengan Fatihah, dengan tahlil, dengan zikir, dengan sedekah, dengan doa, boleh. Pulangnya dikasih bonus namanya barokah, dari sini berkah, boleh itu. Tapi kalau niatnya dari jauh, di sana ada Pak Haji meninggal, nanti insya Allah pulangnya besiknya gede. Jangan. Saya ini orang yang nggak boleh begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong baca sholawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Tolong yang muda-muda ini punya cita-cita yang gede lah. Di sini misalnya saya ingin pakai ini pesantren, saya bikin masjid yang besar, cita-cita yang besar, gak punya duit. Kata Kiai Isbah ada pohon duitnya, baca sholawat. Ini saya terbuka saja. Di Jakarta Utara, di dekat rumah saya itu ada namanya orang Madura. Saya sebut. Ini dia tangan, gak apa-apa nanti disebut biar Pak Hajinya ngasih sedekah. Nggak saya sebutin kan. Waktu itu saya datang ke rumahnya, saya beritahu pagi lagi. Oh dia silakan dulu. Setelah itu saya cerita, Pak Haji, itu di rumah mau ngecor masjid, terus butuh biaya. Ya paham, misalnya memang suka nyari contohan begitu. Begini Pak Haji, biayanya 60 juta. Dia sudah tahu. Tiba-tiba dia masuk ke kamar, bikin cek, ditulis ceknya itu 65 juta. Ini saya tambahin 5 juta, aku kurang. Alhamdulillah. Kok banyak duitnya Pak? Ini pohon duitnya sudah gua pakai. Kaget saya. Pohon duitnya mana? Dulu saya pernah kasih pengajian pohon duit Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sudah berbuah. Saya lihat memang rumahnya, ya Allah, rumah ini beli pintunya saja saya nggak kuat pakai pintunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang Islam wajib kaya wajib, kecuali dikasihkan miskin, benar nggak? Orang Islam yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang Islam di rumah. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Di antaranya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban ini kalau sudah bertahan di berhias, baru nanti bulan Ramadan para jemaah sekalian kita bertajalli, kita akan merasa nikmat ibadah kepada Allah. Kita akan nikmat kalau kita berpuasa, kita akan nikmat kalau kita tarawih. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Nikmat kita semua. Padahal ada sebagian orang ketika datang Ramadan, aduh Ramadan lagi, puasa lagi. Saya katakan beban, kenapa yang 100 senang dengan datang Ramadan, yang satu beban dengan datangnya Ramadan? Saya jawab, karena dia tidak mempersiapkan jauh hari. Kalau orang dari bulan Rajab sudah baca istighfar, bulan Sya'ban sudah baca selawat, insya Allah hatinya sudah siap untuk menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang dikatakan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kehadiran saya di tempat ini menjadikan majelis ini menjadi barokah, amin, membawa kebaikan, amin ya rabbal alamin. Pesan saya, tolong
jaga sholatnya. Paham? Karena temanya paling penting ini, kita tingkatkan sholat berjamaah agar menjadi pribadi yang disiplin dan istiqomah. Begitu Pak MC ya. Tolong jaga sholatnya. Besok saya dengan Bapak akan masuk surga. Amin. Dan kita amin. Karena orang masuk surga nggak ada sendirian, nggak ada rombongan. Jadi kalau ditanya besok rombongannya siapa, kalau kenal dengan Kiai Misbah, ya kita, saya tolong dulu ikut pengajiannya, saya santrinya, begitu. Kalau dapatnya guru repot ya. Iya, jangan anggap kita masuk surga sendirian. Rombongan masuk surga, pertama yang ditanya itu adalah sholat. Awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok pertama kali yang akan diperiksa, yang akan diteliti, pertama kali yang akan diteliti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, ya Allah masuk surga. Tapi kalau sholatnya tidak beres, mandek, yang lain nggak beres itu, pasti nggak beres yang lain. Karena itu saran saya, sebelum masuk surga, bagaimana sekiranya keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita menjadi baik, perbaiki sholatnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Secara khusus, ayo dari tempat ini kita kirim Fatihah pada bapak, ibu kita, kakek, nenek kita semuanya ya. Mereka itu di dalam kubur seperti orang yang tenggelam minta tolong. Kalau anaknya menolong, bapak menolong, maka mereka lebih senang mendapatkan dunia dan seisinya. Tidak ada artinya dunia dan seisinya kalau kita doakan dari tempat ini dengan Fatihah. Semoga Allah ya berhubung Allah mengampuni dosa mereka, walau dan Allah menerangi kubur mereka ya Allah dengan berkat Fatihah. Amin. Mari zikir sejenak, setelah zikir kita tutup dengan doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah rijalullah aghithna li'ajlillah wa kunu 'awnan lillah. Asana Rabbi qadila semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala syafi'i salam limuhibbi liqalisna minal balwati ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bisadati tahaqqaq li syarati asadati syarati wa yaswabtuna lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lana ala man minna ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا انفعنا بما علمتنا. آمين. رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا. اللهم اجعلنا يا الله خيرا kami
wa auladana dan putra putri kami, wa ahlana dan keluarga kami ya Allah, min ahli ilmi wa ahli khair, orang yang ahli ilmu, orang yang senang berbuat kebaikan, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarr wa khair. Jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kami, wali walidaina dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka sayang kepada kami di waktu kecil. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, sayangi umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, tolong ya Allah umat Nabi Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Baru saja kita mengikuti ceramah yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Mustaqil Muda Al-Jamaah. Tentunya begitu banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat kita dan menjadikan thalabul ilmi buat kita. Perlu kami informasikan apabila kita masih ada rasa ingin jumpa dengan Pak Kiai, bisa melihat nanti di program iNews Iswa, program TV iNews. Di situ ada kajian Islam bersama Kiai Islam. Kemudian di Islam Jumat di TVRI bisa kita mendengarkan ceramah-ceramah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu serta para hadirin sekalian, satu persatu agenda acara kita sudah kita lalui. Doa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai merupakan kata penutup dari program acara kita pada malam hari ini. Tentunya kami selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik penyampaian kata maupun dalam ungkapan-ungkapan